Legendaris MotoGP Randy Mamola, memuji perubahan Marc Marquez sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Mamola menilai Marquez yang sekarang menjadi lebih dewasa. Marquez promosi ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Rider berjuluk The Baby Alien itu langsung tampil memesona di musim debutnya. Dia berhasil meraih kemenangan beruntun di dua seri balapan awal, yakni MotoGP Thailand dan Argentina. Performa gemilang Marquez sontak mencuri perhatian publik, tak terkecuali Randy Mamola. Legendaris balap MotoGP itu menyebut Marquez semakin dewasa kendati ada tekanan atau gesekan yang mungkin terjadi di garasi. Saya rasa Marc sudah banyak berubah dan sejak masuk ke tim pabrikan, dia menjadi lebih dewasa, kata Mamola, dilansir dari Motosan. Meski kadang ada tekanan atau gesekan di antara mereka, itu tidak benar-benar terlihat. Hal seperti itu memang mudah terjadi, sambungnya. Mamola mengungkapkan kembalinya Marquez ke level kompetitif bukan karena penampilannya yang agresif, melainkan pembalap asal Spanyol itu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada saat ini untuk kembali mengangkat trofi juara dunia. Marc adalah Marc, bukan karena dia agresif atau ingin balas dendam, tapi dia menginginkan apa yang semua pembalap inginkan, gelar juara dunia, ujarnya. Dan dia sudah melalui jalan yang sangat panjang untuk kembali ke posisi sekarang, pungkas Mamola. Pembalap asal Australia Jack Miller juga ikut memuji penampilan Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Rider Pramac itu mengaku melihat aura Marc Marquez telah kembali. Saya melihat auranya kembali. Marquez terlihat garang, seperti deja vu, dia bereinkarnasi ke bentuk terbaiknya. Senang melihatnya kembali. Dia telah melalui masa-masa sulit, telah bekerja keras, dan dia akan melakukan untuk jadi yang terbaik lagi, jelasnya dilansir dari Crash. Di tahun 2020, Marc Marquez alami cedera tulang lengan atas. Kemudian di tahun 2023, cederanya makin parah karena beberapa kali jatuh di atas kuda besi motor Hondanya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi bahunya kini, namun sepertinya baik-baik saja. Bahkan, Marquez terlihat lebih fit. Marquez sang alien kembali. Sekarang dia nyaman dengan motornya dan mentalitasnya sudah kembali, ungkap Jack Miller. Saat ini Marquez sedang berada di posisi kedua klasemen pembalap dengan koleksi 86 poin, terpaut satu angka saja dari sang adik, Alex Marquez, yang berada di puncak. Sementara Francisco Bagnaia ada di posisi ketiga dengan 75 poin. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta, tak memungkiri bahwa awal musim MotoGP 2025 tak berjalan sesuai harapan. Namun ia menyatakan ini tak berarti ia serta-merta tertarik hengkang ke tim lain pada 2026. Ia bahkan yakin KTM bisa bangkit dan membuat motor RC16 lebih kompetitif. Awal musim ini, masa depan Acosta memang terus dipertanyakan. Ia jadi sorotan publik sejak KTM mengalami krisis finansial. Kasus ini diduga mempengaruhi pengembangan RC16. Situasi ini pun memicu spekulasi mengenai masa depan Acosta, yang sejak belia sudah membela KTM di berbagai kejuaraan. Honda HRC Castrol dan Pertamina Enduro VR46 dikabarkan saling lirik dengan Acosta meski kontraknya dengan KTM baru akan habis pada akhir 2026. Belakangan Prima Pramac Racing juga diisukan tertarik pada El Tiburon, apalagi setelah Acosta kedapatan memberi kode kepada sang tim prinsipal, Paolo Ciampinotti, untuk bicara dengan manajer pribadinya, Albert Valera. Meski begitu, lewat Speedweek Acosta menyatakan bahwa ia masih percaya kepada KTM dan merasa berat meninggalkan mereka. Saya ingin menang, itu sudah jelas. Hubungan antara saya dan KTM lebih bersifat personal dibandingkan yang disadari banyak orang. Saya sudah membela warna ini sejak usia 14 tahun, dan musim panas ini saya akan berusia 21. Saya sudah jadi bagian dari keluarga ini selama 7 tahun. Takkan mudah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Motor ini akan mencapai level yang dibutuhkan, saya yakin soal itu. Acosta juga menyatakan bahwa ia tidak akan tergiur jika tim-tim lain mengiming-iminginya gaji selangit untuk meninggalkan KTM. Menurutnya, meski RC16 tak cukup kompetitif, ia tak merasa terbebani. Selain itu,
Hubungannya dengan para petinggi dan KTM juga sejauh ini masih baik-baik saja. Saya satu-satunya orang di padok ini yang tak memikirkan uang. Saya juga tak terlalu merasakan tekanan, tak ada yang pernah memberikan tekanan kepada saya sejak hari pertama di pabrikan ini. Saat saya berada di Moto2, semua orang mengharapkan saya merebut gelar dunia pada tahun pertama. Tahun lalu saya jadi rider dengan jumlah kecelakaan terbanyak, dan tak satu pun orang mempermasalahkannya. Kami memulai musim dengan baik, lalu segalanya jadi lebih sulit, dan tetap tak ada yang menekan saya. Kami tahu perjalanan masih panjang sebelum bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia, pungkas rider Spanyol ini. KTM Tech3 melakukan pengujian aerodinamis. Tidak seperti Brad Binder dan Pedro Acosta yang sudah memiliki pengalaman dengan KTM RC16, Enea Bastianini dan Maverick Vinales masih dalam tahap adaptasi dengan motor barunya. Meski begitu, Bestia mencatatkan hasil terbaiknya dengan finish di posisi ke-7 dalam GP Amerika sementara hasil terbaik Vinales adalah berada di posisi ke-10 sehingga berhasil langsung masuk ke Q2 di kota Austin 2 pekan lalu. Sebelum berangkat ke Doha untuk menjalani seri MotoGP keempat musim ini, KTM menguji aerodinamis bersama Bastianini dan Vinales. Dengan uji aero, diharapkan performa mereka berdua terus membaik di Lusail akhir pekan ini. Manajer tim Tech3 Nicolas Goyon mengonfirmasi upaya untuk memastikan persiapan terbaik untuk menghadapi MotoGP Qatar. Di KTM, segala upaya dilakukan untuk mendukung tim kami dan para pembalap kami. Pekan lalu, kedua pembalap kami memanfaatkan kesempatan untuk melakukan uji aerodinamis dengan para spesialis di wind tunnel, yang tentunya akan membantu mereka menemukan kecepatan tambahan, ungkap Goyon. Sebelumnya Brad Binder dan Pedro Acosta juga sudah menguji bersama dengan para spesialis aerodinamis. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan posisi duduk Bastianini dan Vinales di RC16 dan membuat setelan aero yang dibuat khusus berdasarkan ergonomi. Dengan setiap subjek uji baru, para teknisi semakin memahami dampak pembalap terhadap motor balap. Pengujian aerodinamis dilakukan KTM tepat sebelum balapan di sirkuit Lusail Doha, bukanlah kebetulan. Sirkuit yang terletak di gurun tersebut adalah salah satu lintasan yang aerodinamis akan memegang peranan penting. Lintasan lurus sepanjang lebih dari 1 km memungkinkan motor 4 silinder mencapai kecepatan lebih dari 360 km per jam di mana Johan Zarco mencetak rekor pada 2021 dengan top speed mencapai 362,4 km per jam dan lintasan panjang melalui tikungan 11 juga menghadirkan situasi aerodinamis yang menantang pada sudut kemiringan ekstrim. Akselerasi, traksi, dan top speed sudah menjadi kekuatan desain KTM RC16. Jika KTM berhasil mengatasi kelemahan pada jarak balapan di GP Qatar, maka 4 pembalapnya dapat menorehkan hasil yang jauh lebih baik pada balapan akhir pekan ini. Tahun lalu atau pada 2024, Brad Binder berhasil 2 kali finish kedua baik dalam sprint maupun race utama dan Pedro Acosta finish ke-8 dan ke-9 bersama tim Gas Tech3. Saat ini tim penguji KTM bersama test rider Paul Espargaro dan Dani Pedrosa sedang melakukan tes di Misano sebagai persiapan untuk dimulainya MotoGP di Eropa dan tes resmi untuk semua pembalap pada tanggal 28 April.